pastinya cuma di program kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan di Salah Umpan. Kemarin adalah satu-satunya hari aku nggak nonton belas. Ini pertandingannya banyak banget, ada 6 pertandingan. Yes. Karena ini adalah match day ketiga ya. Match day ketiga. Jadi grup A, grup B, grup C semuanya main bareng. Dan apakah tim kalian ada yang tidak lolos, guys? Nah, itu nggak tahu nih. Kita akan mereview dulu untuk pertandingan-pertandingan yang terjadi barengan saya Tara Timotea. Ada Marcelino Saldo. Saya Beta Sofyan, saudara-saudara. Oke, Lukman. Yuhu. Nah, semangat sekali bukan kita? Ini gara-gara kita kayak kemarin nonton itu jadi bingung ya. Karena ada 2 pertandingan yang bermain bersamaan, bareng. Terus ada juga ya pertandingan yang bersamaan tapi kayaknya nggak nonton dulu deh. Iya kan? Maksudnya kayak tim-tim yang kecil gitu kan. Tapi kita akan review semua pertandingan hari ini. Kita review semuanya. Kita langsung aja mulai dari yang grup apa ini kita ya? Kita ke grup B dulu. Kita ke grup yang main pertama kemarin. Nih. Ini dia, Swiss versus Kanada. 2-1 ya. Ini kayaknya sesuai prediksi kita ya. Oh. Swiss pasti bisa menang soalnya. Aku punya Tara punya notes-nya. catatannya. Yoi. Tapi aku salah kabeh kayak Swiss Kanada 2-1. Siapa yang 2-1? Kemarin siapa di sini? Kayaknya banyak. Aku. Siapa? Aku 2-1. Saldo. Saya salah. Oh, Oh, dicatat Oka ya? yang benar. Oka Oka sama 2-1 ya? aku yang benar. Nah, sih. Aku dapat 3-1 ya? Kamu 1-1. Oh 1-1. Ya kemarin ternyata Swiss bisa mencetak 2 gol terlebih dahulu. Kanada ada gol terakhir itu gol hiburan lah ya. Kita langsung lihat ke line up-nya aja ya. Yes, boleh langsung kita lihat line up-nya. Ini dia line up-nya. Kemarin memang yang gacor sih Embolo sama Manzambi ya. Kipernya juga lumayan ya. Si Kobel ini soalnya banyak gempuran-gempuran dari Kanada yang bisa dipatahkan sama Swiss. Oh, I see. Makanya Kobel kemarin bagus banget. Dan sayangnya Krepau itu juga Krepau. sangat-sangat berbeda ya. 180 derajat dari penampilannya Kobel ya. Kasihan. Jauh banget. Real crab deh berarti. Dari Iya. Krebs, jadi Krebs Dia mungkin habis jualan kali ya kemarin. Jaga capek dia. Tapi ada yang oke performance-nya dari Saliba. Saliba kemarin kalau misalnya kita lihat bisa menciptakan beberapa peluang sebenarnya. Tapi sayangnya ya tidak bisa membuat Kanada untuk mengungguli Swiss ya. Sayang banget. Dengan kekalahan ini Kanada otomatis terlepas untuk bisa bermain di kandangnya dia. Oh. Jadi dia harus main di Amerika Serikat. Oh, kabarnya gitu. seperti itu, betul. Dan ini peringkat 1, peringkat 2 tuh nentuin mainnya di mana juga ya? nentuin juga. Nah, kalau misalnya Kanada ini dia bisa juara grup, harusnya dia bisa main di kandangnya dia. Punya kelebihan itu ya. Ini banget lah, kayak USA banget lah ya caranya. Dan ini juga buka puasa juara grup 20 tahunnya untuk Swiss ya. Sejak terakhir kali mereka juara grup itu di edisi 2006. Terakhir 2006. Betul. Jadi 20 tahun kemudian akhirnya Swiss bisa menjuarai grupnya dia lagi di Piala Dunia. Oh, mantap banget. 2006 terakhir. 2006 terakhir juara grup. 20 tahun literally. Eranya Sanderos itu masih ada Sanderos ya. Back Arsenal ya Sanderos. Sandros. Oke, langsung kita lihat highlight-nya aja ya. Kemarin ada gol-golnya 2-1 ya. Poinnya ini untuk gol yang pertama. Betul, ini dari Vargas di menit ke-46 ya. Jadi semuanya ini terjadinya di babak kedua. Dan ini akhirnya Swiss bisa memecah kebuntuan lewat Vargas. Nice. Ini dia dapat assist, terus akhirnya Vargas bisa meneruskan ya. Untuk bisa mencetak gol. Kita lanjut ke gol yang kedua. Ini gol dari Manzambi. Ini Manzambi dia dapat umpan mateng. Umpang maten. Iya, agak belibet dan juga agak ini ya. Apa namanya? Sengau-sengau. Agak pilek. Mulai sakit, guys. Syuting terus kan. Iya, benar. Tapi dia terus semangat menemani Kamu Salah kalah Umpan. sama mereka loh. Mereka main terus tiap hari. Kita loh cuma duduk ngobrol, ngantuk. Tapi dia makannya kan sehat, kita pecah. Terus habis itu kita ada penyetan-penyetan geprek. Sama pentil salah pentol kan? Iya. Ya, Ngomong gurunya. apa tadi? Pentol. Pentol loh ya. Oke, Salah dengar. Salah dengar. Ini gol yang kedua. Kayaknya kok kosong gitu ya. Emang free banget Dia Penjagaannya. sebenarnya di sini dapat umpan matang, makanya dia itu benar-benar bisa langsung berhadapan sama Posisinya. kipernya Oh, posisinya. Sebenarnya di kiri oke. masih ada defendernya juga sebenarnya. Oh, telat ya. Betul. datangnya. Kita lanjut ke gol Yes. yang terakhir. Ini adalah gol hiburan untuk Kanada. Ada David tapi bukan Jonathan David, kali Ya. ini ada Promise David. Promise David.
Apakah dia adiknya atau apa? Bukan. Bukan ya. Tadi udah kita cari tahu ya Oka ya. Ternyata Janji David. Ternyata mereka bukan. ternyata cuma Janji perjanjian doang nih ya. Ternyata mereka hanya teammate aja. Oh. Teammate aja Harus dengan ya. bapak yang berbeda. Ibu yang berbeda juga ya pastinya ya. Jangan sampai ibunya sama ya. Ya untungnya buat Kanada akhirnya bisa mencetak gol ya memang hiburan juga ya Hiburan. sebenarnya buat fans-fansnya yang hadir di hari itu. Betul. Kita lihat langsung aja untuk match Match stats-nya. stats-nya. Sebenarnya Kanada secara shots-nya jauh lebih banyak ya. Iya. Walaupun posisinya masih kalah. Tapi tipis nggak sih posisinya? Tapi Ya, praktis agak Swiss tipis. ini selama 3 pertandingan mereka tiga-tiganya sebenarnya bermain bagus ya. Mhm. Termasuk waktu imbang lawan Qatar. Betul. Cuma selalu kebiasaannya selalu sama. Mereka tuh untuk konversi golnya itu cukup cukup kurang. Jadi sebenarnya nyerang terus tapi konversi golnya agak minim. Ya. Finishingnya ya berarti Iya, ya. heeh. Finishingnya sangat kurang. Walaupun mereka bisa menang 2 kali berarti ya Swiss ini ya. Menang 2 kali, seri sekali. Menang Menang 2 dua kali, kali. seri sekali. Oke, ini dari grup Shot on target pun ya Kanada unggul sebenarnya, tapi ya Sebenarnya mereka ya. nggak bisa memanfaatkan momentum main di negara sendiri ya. Betul. Menyayangkan malah banyak peluang yang terbuang. Dan kayaknya Kobel emang lagi on perform. Kobel on perform. Kobel on perform. Makanya dia dari 7 hanya bisa masuk 1 ya ke gawangnya Kobel ya. Oke. Nice Kobel. Congratulations buat Switzerland Betul. untuk di match yang ini. Kita langsung lanjut aja ya karena Yes. kita pembahasannya super banyak ini Banyak ya. banget nih. Masih Lanjut. dari grup B nih ya. Nah, Bosnia Qatar. Bosnia and 3-1. Herzegovina melawan tim Siapa yang kesayangan. menang? Sebentar. Aku kan kemarin memberikan Ini Qatar. dicatat ya prediksi. Maaf ya, aku kemarin memberikan Qatar kasih 1 poin. Kasih gitu. 1 poin. Ya nggak apa-apa toh. Ya, berapa emang? Aku 2-1. 2-1. Gak ada yang bener lagi 3-0, 1-0, 2-1. Oh. Nah, Tipis-tipis lah. Tapi ternyata Qatar bisa nyetak gol Qatar ya. bisa mencetak gol di menit ke-42. Langsung kita lihat line up-nya aja kalau gitu ya. Let's go. Kemarin yang bermain Al Jabbar, siapa sih? Gimana sih bacanya? Allah. Yang itu namanya Kerim. Udah gitu aja biar gampang. Kirim, oke. Kerim Alasbegovic. Oke. Kerim Alasbegovic ini di menit ke-29. Ini kalau nggak salah masih muda juga, umur 18 tahun ini dia ya. Dan ini adalah panggung spesialnya Edin Dzeko. Yes. Dia 150 caps. 150 cap bersama Bosnia. Bersama Bosnia, betul. Dan kayaknya kalau misalnya dilihat dari peluangnya 99% kayaknya Bosnia ini akan menghadapi Amerika Serikat. Oke. Kalau misalnya Oke, Amerika oke, Serikat oke, bisa oke. juara grup ya. Jadi juara grup ya. Betul. Oh. Sebagai Seperti Bosnia adalah peringkat 3 berarti atau 2. Bosnia ini harusnya dengan 4 poin kayaknya ya 3 besar. Ada di 3 besar. Betul. Di peringkat 3 terbaik lah. Masuk 8 tuh. Oke. Dan kemarin itu kalau misalnya kita lihat versi FIFA-nya, harusnya tuh on goal-nya dari Sultan Albrecht. Sultan Albrake atau Albrecht itu ya. Karena Breakbeat, betul. Kena tendangannya dari pemain Bosnia. Oke. Terus habis itu bolanya tuh deflection kena kakinya Sultan. Tapi ternyata kalau dari versinya Flashscore itu ada on goal-nya dari Abu Nada karena Oke. Abu Nada berusaha untuk menyelamatkan Oke. tapi ternyata tetap masuk. Seperti itu. Ente lah ya. Iya, Nice ente. try. Langsung kita lihat highlight-highlightnya dulu. Tapi secara overall pertandingan ini seperti yang kita prediksikan kah? Apa yang seperti kalian bayangkan, Oka atau Bung Beta? Kalau dari saya sudah pasti Qatar kalah tuh nomor 1 itu. Angkat kaki ya. Sudah angkat kaki ya. Kata-kata Nggak suka akan kamu ya ada- kalau nggak kata akan angkat ada kaki. poin hiburan atau gol hiburan tuh nggak ada yang terhibur dengan apa yang dilakukan Qatar. Iya betul. Jadi ya selamat untuk Bosnia ya. Justru ini bagus untuk mereka setelah di 2 laga sebelumnya itu lumayan struggle di laga pertama dia ya. Betul. Bilang itu. Nah sekarang akhirnya dapat 3 poin. Semoga lolos lah. Salam perpisahan buat Qatar mungkin. Salam perpisahan. Bye bye. Don't ever come back. World Cup. You country mafia. Oke, berarti daripada marah-marah kita bahas golnya Ya. Bosnia dulu. Betul, ini gol dari Kerim ini ya, gol roket dari luar kotak penalti jauh banget, akhirnya bisa merobek gawang dari Abu Nada ya. Ini gokil, ini telak banget ada di pojok atas nih, cornernya gawang banget nih. Oh, ini di menit oke. ke-29. Lumayan awal ya. Ya enggak juga ya untuk sepak bola.
Ya lumayan. Lumayan ya. Di Piala Dunia ini kayaknya banyak gol-gol yang gol tercepat, terus Iya, besoknya iya, ada iya. gol tercepat Akan lagi ada gitu ya. cepat lagi. Jadi babak pertama itu sangat-sangat bisa menentukan untuk kedepannya seperti apa. Next, Next. ada gol bunuh dirinya nih dari Yang itu ya, yang tadi kamu jelaskan itu. betul. Jadi ini dari Sultan yang dia mengenai kakinya pemain dari Qatar ya. Mm-mm. Jadi Sekarang bosnya, gini ya, deflect dikit langsung dikira gol bunuh diri ya. oh iya Iya, betul. iya, Harusnya iya. padahal enggak ya Sensitifnya di padahal situ. ya. Iya, Kukurela pun merasakan itu kemarin. iya. ketika Padahal ada- kan kalau misalnya biasa-biasanya tuh enggak, kalau bola itu enggak deflectnya itu enggak jauh, itu masih diambil oleh si penendang si gol. penendang. Oh. Sayang ya, jadi nggak bisa nambah pundi-pundi ya Iya. sebenarnya. Pokoknya yang tidak merubah arah biasanya masih diikutin. Tidak. Oke, penendang. oke. Ya. Ya mungkin ini baru juga di World Cup tahun ini kali ya. Iya, mungkin baru tahu nih. Iya. Terlalu banyak yang baru ya di World Cup tahun ini. Tapi nggak apa-apa, kita langsung lanjut setelah gol ini. Ada gol yang ketiga. Nah, ini dari sundulan Qatarnya ya. balasan dari Qatar, betul. Di depan ada scrimmage, tapi akhirnya bisa dimanfaatkan sama sang kapten Hasan Al-Haidos. Hasan Hasan Al-Haidos. Hasan Al-Haidos. Al-Haidos bisa memperkecil ketertinggalan ini ya. Tapi sayangnya di menit ke 80 80 langsung kita lanjut langsung ditambahkan lagi. oleh Ermin Mahmih. Wih, Ini dia yang rame akhirnya banget ini. betul, akhirnya membuat si Qatar akhirnya tersingkir. Sudah fix ya. Udah fix. Qatar tersingkir, Mas Ayo, Beta. Pancan. Happy. Fix dari sebelum main bahkan. Bosnia menancapkan pisau dalam kulit yang sudah ditaburi jeruk nipis. Perih ya, perih banget ya jadinya ya. Oke, langsung lihat match stats-nya aja nih ya, yang mengembirakan untuk Bung Beta pastinya. Tuh, shots-nya jauh ya, 14 Shots-nya banding jauh. 9. Cuma secara Berarti shots on secara target, Possession-nya mepet ya? ya lumayan. Beti. Iya, beda tipis. Cuma kemarin ketika kita lihat, seneng sih melihat Edin Dzeko akhirnya bisa Main agak lagi. sedikit lepas Iya, mainnya. Banyak juga shot-shot yang dilepaskan sama dia, walaupun akhirnya Yes. ada yang ngebentur pemain back, ada yang juga melebar dari sisi gawang. Tapi Edin Dzeko kemarin bisa happy. Bisa melakukan capsnya. Itu yang banyak dilupakan orang, last dance komitmen besar, Oh, ya, iya. Ronaldo, Messi, Neymar. Nah, ini padahal Dzeko juga nih. Last dance ini ya. Iya. caranya. Kecuali nggak tahu 4 tahun lagi kalau comeback lagi ya. Wah, Itu Sayang. ngeyel aja. Ngeyel, Ngeyel. lumayan. Masih ngedance terus itu. Nggak last dance lagi. ayo dance jadinya. Iya. 40 loh ya Zeko ini ya. Dzeko sudah 40. Sudah Dzeko 40. dan Ronaldo tuh kacau. Ronaldo udah 40. Iya. Gila, Ronaldo 41. Tapi expected goals-nya sangat-sangat rendah loh semuanya ya. 0,0 loh. Ya, berarti pertandingan buntu. Bosnia Seperti tadi. nanti kalau lolos ya nggak jauh-jauh lagi, Pak. Iya, Bosnia emang agak kesulitan sih. Tapi kita tunggu aja apakah Bosnia nanti bisa lanjut sampai panjang ya nafasnya ya. Coba sekarang kita lihat aja klasmennya untuk dari grup B ini seperti apa. Yes. Ini dia. Qatar sudah otomatis tersingkir harusnya ya. Sedangkan Secara Switzerland oh ya. kayaknya akan dengan mudah menjadi juara grup Juara grup. harusnya. Yang kedua nih ya berarti. Betul. Yang perebutan juara 2 grupnya Betul. masih Juara 3, juara 3. juara Bosnia. 3. Ya, juara 3. Perebutan juara sudah 2 fix dong. ya. Perebutan juara 2. Iya, untuk maksudnya siapa yang nanti bisa Dua, jadi peringkat kedua menemani gitu. Switzerland. Oke. Gitu. Pertandingan Kira-kira. terakhir nih. Apa? Coba Pertanyaan. pertandingan terakhir itu berarti siapa lawan siapa berarti ya? Angel lagi Grup B. Ini kan Iya, udah grup B. terakhir Udah di grup. selesai nih. Oh Ini iya sih udah selesai. Ini sudah selesai. Play-nya udah 3. Wah, ini terlalu banyak penonton Kurang tidur, pertandingan Mas. nih. Kurang tidur saya. Kurang Iya, tidur. betul. Ini udah enggak gerak ini. Makanya. Ini Aku udah ini fix. nggak tahu makin nggak tahu gara-gara ada dia. Sudah fix. Sudah Cuma kan fix, tinggal sudah fix. Bosnianya bakal lolos apa enggak. Ya. Betul. Ya. Lihat pertandingan yang lain. Sepertinya akan lolos. Nah itu Iya, tuh yang harusnya. aku nggak ngerti. Iya. Positioning yang ketiga itu tuh. Akan menunggu apa? Ah, Akan nah, menunggu itu. apa ya? Itu PR-nya nanti Aldo. Berarti besok syutingnya dikasih tuh. Iya. Wah, jadi lebih banyak yang ya. peringkat 3. Harusnya. Betul. Iya. Tapi kita lihat di situ berarti secara goal difference-nya kan -1 dia. Kita tinggal lihat aja sama peringkat 3 terbaiknya dari yang tim-tim lain di grup yang lain bisa lebih baik atau enggak. Oke. Gitu kan. Tapi -1 ini kayaknya ya Masih oke sih. masih oke. Masih oke ya. Masih oke. Ini bekal yang cukup oke supaya Bosnia bisa lolos ya.
Kalau lolos kayaknya 99% akan lawan USA nanti. Kalau USA juara grup. Yes, Kalau Bosnia Yesus udah menyerahkan nasib ke yang maha kuasa ini. Betul. aja. Tinggal tunggu aja. Oke, selamat untuk Switzerland dan Yes. Kanada ya. Oke. Yang lolos ke babak round of 32. Bye-bye kata. Bye-bye kata. Asik. Kita langsung lanjut ke mana ini? Pertandingan grup C. Grup C ya. Nah ini Maroko versus Haiti 4-2. Nah, ini paling seru nih. Gila nih ya. Hakimi di menit 39. Oh oke. Ini Maroko menjadi negara Afrika dengan total gol terbanyak sepanjang sejarah putaran Piala final Dunia. Piala Dunia. Wow. Ada 26 gol dibandingkan dengan Nigeria dengan 23 gol. Padahal Oh. Maroko ini masih baru di fase grup ya. Iya benar. Ini Masih kalau Udah bisa. menjadi fakta baru itu. Yes, ini ada fakta baru nih. Jadi dia gol terbanyak dari tim Afrika di Piala Dunia 2026 ini ya. Gila. Dan Ismail Saibari menunjukkan tajinya dia di 3 pertandingan dia mencetak 3 gol. Ismail Sepertinya Saibari. Piala Dunia kali ini jajaran top skornya bakal banyak banget ya. Oh Ini iya nanti ya. kita ngomongin pertandingan selanjutnya ada yang udah bikin 2 gol lagi. Wih, ini Yoi. seru persaingan PGC, LPGC atau top skornya. Betul. Oke. Setuju. Sebelum kita bahas LPCC, ini Haiti selamat ya. Di debutnya dia setelah 52 tahun absen, Ah. akhirnya bisa mencetak 2 gol. Karena nggak tahu lagi nih, nanti untuk 4 tahun berikutnya apakah Haiti akan lanjut? Soalnya masih sulit. Masih sulit. Masih sulit sangat- untuk berikut-berikutnya. sangat Tapi Dia kan kalau- dapat slotnya kan karena Kalau Amerika lihat kan. mainnya semalam itu keren sih. Bisa Haitinya. ya. Bisa ya, Haitinya Oke, keren. oke. Haiti jago ya berarti Kalau ya. Maroko kan kita setuju ya kemarin Iya. mereka udah Wow. performance-nya di Pildun kali ini oke banget. Langsung aja kita lihat line up-nya kali ya supaya Yes. kita bisa tahu jelas. Oke. Oke, Saibari ternyata kemarin dia Hakimi, startnya jelas dari ya. ini ya, Sangat dari merata SS dia. sih. Hmm. Second striker ya Saibari ya. Bono kenapa itu Bono? Dia on goal soalnya. Dianggap on goal. Iya, betul. Seperti yang tadi I see. diomongin sama Oka ya. Ya, Oh, sensitif langsung. soal itu ya. Betul. Gol pertama ini kena Bono dia. Oh. Makanya dia on goal, dia kurang baik untuk hari ini dan kebobolan 2 gol pula kan. Iya, Itu dia. itu yang membuat dia performnya menjadi begitu ya nilainya. Untuk pertandingan kemarin yang benar-benar star siapa sih yang benar-benar kayak wow mainnya benar-benar over power Hakimi sih keren harusnya banget ya. Hakimi. Emang jelas Hakimi sih. Hakimi kayaknya dari dulu ya. Betul. Yang kedua udah jelas Saibari kalau menurutku ya. Saibari ini kayaknya Bayern Munchen nggak salah beli ya. Nggak salah beli. Soalnya sebelumnya kan Saibari cuma pertandingan pertama nyetak gol. Banyak tuh beberapa Iya. apa namanya orang-orang yang jago-jago di pertandingan pertama, ternyata pertandingan berikutnya nggak sejago Nggak itu. sejago itu. Tapi Ternyata- dibuktikan ya. tak Betul. Dari mana sejago Saibari itu. Saibari ini dari, nah itu PSV. dia. Nah, PSV. PSV Eindhoven. Saibari barusan dari, baru dibeli Munchen. Baru di betul, Bayern Munchen. baru dibeli Munchen. Saibari. Kita lanjut langsung. langsung aja ke highlightnya. Ini dia. Ini yang deflect tadi ya, deflect terus berujung Ya, gol pertama goal Haiti tadi ya. ini. Betul. Ini Jadi pun skemanya bagus banget. bolanya ini Dari- ngelewati Gimana? Bono Dari duluan ya. Haiti. Dia mau Iya. motong, nggak berhasil. Akhirnya ketika ditendang sama pemainnya Haiti, memantul dari punggungnya Bono. Tapi bagus ini ya. Oh. Oke. Bagus. Babak pertama ini Haiti itu patut berbangga loh. Ya. Karena Dengan benar-benar perform seperti itu. nggak bermain bertahan sama sekali untuk sebagai debutan. Dia Ya. main all out, Kan nothing tulus ya. sama-sama nyerang. Cuma ya ini resikonya ketika sama-sama bermain terbuka, ya balas-balasan gol. Dan 4 gol di babak pertama semuanya nggak ada yang jelek. Gak ada yang jelek, Iya, betul. iya, Ada yang bagus semua jelek. ya. Bagus semuanya. Gol. Oke, Keren. langsung lanjut ke gol yang kedua kalau begitu. Ini dia Hakimi berhasil Mana sih mencuri orangnya? bola. Hakimi itu di depan kipernya tuh. Kipernya kan di bawah tuh, Ah. plesetan itu kan. Oh, itu bolanya astaga. Ah. Iya. Oke. Itu berhasil disontek dikit aja sama Hakimi nih ya. Ya, ini ya. Berarti maksudnya ntar ya, itu lain kali nanti cuplikannya bukan foto, Apa? video. Nggak Waduh, bisa, itu. PR lagi buat Keinginannya sih, Bi. operator. Keinginannya begitu ya, tapi ya. Atau stop motion, bikin stop motion aja. Wah. Foto-foto di Iya, fotonya ya. Iya. Oh, gitu aja deh, lucu dong, stop motion dong. Iya, lucu banget. Lucu Tim produksinya banget. bingung termasuk saya. Oke, lanjut ke gol yang selanjutnya. Nih, Isidor. Isidor. Duh, Isidor. Nah, gol ini- roket juga ini. Ini Jauh pernah dan di kencang. episode berapa saya bilang bahwa dia itu striker Sunderland ya. Iya, Mungkin iya. satu-satunya pemain yang karirnya jauh di timnas Haiti. Ternyata di laga terakhir ini dia bikin gol yang
luar biasa indah dari luar kotak penalti. Dan ini nominasi ya bisa harusnya. Harusnya bisa ya. Nominasi bisa nih, nominasi terbaik. Walaupun tidak melaju lagi ya ini ya. Ya, walaupun tidak melaju lagi. Oh, untuk nominasi-nominasi kayak gitu meskipun timnya nggak lolos masih bisa. Oh. Bisa gol terbaik Piala Dunia 2026 itu masih bisa. Masuk nominasi lah ya, bisa jadi nih. Ya. Si Isidore ini ya. Karena game ini menurut gue Haiti menjadi tim ketiga debutan yang baik mainnya. Yang di oke World Cup ya, ini. oke. Bagus ya. Selain Cape Verde sama Kongo. Sama Kongo, DR Kongo. Lanjut kita ya ke gol yang keempat. Itu ada dari Saibari. Ini membuat skor Ismail jadi Saibari. sama ya, 2-2 ya. Betul. Ini Saibari kayaknya lolos aja ya. Gol roket dibalas gol roket. Oh, Iya, dari luar kotak penalti lagi nih soalnya nih. Saibari. Tapi ya seru, ya itu nggak sih yang kita cari di nonton sepak bola itu Iya, ya, kejar-kejaran. Gol indah semua nih yang terjadi nih. Mhm. Puskas material. Puskas material. Ini Oke. tim-tim kecil udah males bertahan ya kayaknya karena udah match males ketiga. Wis lah kita kasih yang terbaik aja lah. Tapi akhirnya Ya. betul tadi kata Oka, banyak sekali gol-gol yang tercipta karena saling serang itu tadi. Next. Oke. Yang keempat. Wih, ramai banget ini, ada acara apaan tuh di situ? Ini menit ke-78 ini. Corner ya? Yes, dari Oh iya, corner. berawal dari corner. Akhirnya bisa ditampani sama Rahimi. Rahimi itu yang ada di bawah situ, Rahimi. Itu dia Baju kayaknya merah. capek deh yang atas itu tiduran. Itu gak berhasil Kenapa? dia. Oh. Gak berhasil dapat bola dia. Kirain capek udahlah gitu dia. Kayaknya dia habis duel udara dia. Oh, oke. Betul. Tapi praktis dua gol Maroko yang dihasilin di babak kedua sebenarnya ya udah ini aja sih, udah lengah konsentrasinya sih Haiti aja. Itu Betul. kan Ini jadi- gol satu-satunya di babak kedua. Karena si Saibari itu dia di 45+1. Oh. Gitu. Saibari di 45+1. Ini gol satu-satunya. Ini kan posisi Haiti pasti all out untuk attacking di menit-menit yang wajar untuk inilah udah less concentration ya. Nah, oke, langsung kita lihat match stats-nya dulu ya untuk pertandingan kemarin yang katanya seru. Kayaknya aku mau nonton Wah, ulang deh, gila. gila. 22 shots. Melawan 11. Melawan 10. Persenan yang kiri agak angkanya ya. Agak apa? Agak bagus Agak gitu dominan. loh. Dominan. 69% kan. Bener banget. Kartu merah. Kartu kuningnya lumayan banyak ya. Ya 3. untuk Haiti ya. Haiti praktis 2 kali shot 2 kali gol. Betul. Oh lagi. iya. Masuk akal ya. Heeh. 2 kali Berhasil. shot, 2 kali gol bener. Semua on targetnya masuk ya, gol semua ya. Dengan Maroko secara XG-nya sangat-sangat besar sekali, 3,27. Bisa dimaksimalkan semuanya itu berarti ya. Ya beda kelas tapi Haiti kalah dengan kepala tegak. Betul. Keren ya. Suka Kayak all out. Respect. ya udah respect. Ya udah Respect. kasih yang paling baik dan ya memberikan pertandingan yang seru untuk penonton-penontonnya. Nah, Betul. itu juga salah satu goals yang bagus sih sebenarnya untuk tim-tim. Kalau saya udah tahu kayak ya udahlah nggak lolos, ya, at least kita kasih apa yang paling baik dari kita. Gila. Karena ujung-ujungnya Nice. sports kan juga entertaining juga. Yes, bener banget. Kalau begitu kita mau melanjut ke pertandingan yang mengentertain juga selanjutnya adalah Toet. Ini dia. Iya. Pastinya. 3-0. 3-0 ini kosongnya sudah kita prediksi guys, sebentar. Coba kita lihat. Scotland, Brazil. Kosongnya iya semua. Cuman ternyata 3-0 kita nggak nyampe 3. Gak Kita ada yang memprediksi. tidak ada 3-0. memprediksi. 2-0 paling tinggi. Ya pantas gak ada yang mau prediksi karena si Vini ini juga banyak. Yang pertama itu goal giveaway ya sebenarnya ya. Ya, yang pertama goal giveaway. Kesalahan dari kiper tuh si yang Vini ini. Tapi yang menarik kita lihat line up-nya aja. Kemarin Brasil cukup mendominasi. Ini dia, Brasil hijau semua. Oh enggak, kecuali Douglas itu ya. Kenapa dia tuh? Nyaris. Oh, Kalau angkanya secara- kok muncul gitu lagi ya? Iya, 6,9 lagi. Vini kemarin menjadi bintangnya dengan Pasti 2 ya. gol. Man of the match. Man of the match dan ada golnya juga yang dianulir karena dia dianggap men-tackle lawan ya, Men-tackle mengganggu lawan, lawan. Tapi akhirnya Vini lolos sebagai man of the match-nya ya. Kunya, akhirnya kita bisa melihat Kunya untuk joget surfing lagi dia. Surfing lagi setelah di laga kedua kemarin cetak gol juga ya. 2 kali starts 3 gol. 2 kali start Wih. 3 Matius gol. Cunha. Keren Kunya, Matius Kunya. Ini fans MU berbahagia nih. Iya Fans MU asli. ini bangga ini. Bangga banget ini. Ya, MU nih senggol dong. Kita lanjut ke highlightnya langsung kali ya.
Ini dia. Setelah kemarin berhasil melewati kipernya, akhirnya Vini bisa mencetak gol dengan nyaman ya dia ya. Ini sebenarnya belum bisa dibilang berhasil Berhasil. superior Terbaik banget ya. Iya, iya, iya. Karena iya. kan sebenarnya ini pertandingan Scotland yang paling buruk harusnya. Betul. Entah kenapa lini belakangnya benar-benar Betul, betul. Scotlandnya yang malah underperform. banget Banget. Oh, oke. Praktis Scotland tuh sebenarnya nggak nyerang sama sekali. Semua peluangnya Scotland cuma dari satu orang, Scott McTominay. Sisanya nggak Hanya tahu. McTominay. Hmm. MU lagi ya. MU Mantannya lagi, MU. MU. Mantannya MU. Dan dari tebak skor itu tadi yang nggak ada yang memprediksi 3-0 tuh mungkin kita semua memikirkan kalau Scotland ini masih kick and rush kan ya, masih Inggris Raya, keras gini pertahanannya. Tapi ya jebol juga ya di pertandingan ini ya. Tuh. Dan Vinicius ini jos lah menemukan kepedean. Dia nggak ada keprovokasi sama sekali, nggak ada emosi-emosi tidak penting, nggak ada apa ya. Ya cuma mencetak gol, dance. Yes. Mungkin olahraganya yoga ya. Oh, Dia gila, penuh iya. ketenangan. Kalau beta kemarin Pilates. Saya main Pilates. Saya King of Pilates. Asik. Tapi Vini ini dari pertandingan pertama cetak gol. Dari pertandingan pertama. Iya, cetak gol. Vini yang malah satu-satunya yang bisa memecah kebuntuan dia Iya, di pertandingan pertama. Maroko itu kalau finishingnya lebih bagus mungkin kebantai, tapi gara-gara Vini merespon dengan satu golnya dia kayaknya Yang cutback itu ya. berimbang lah itu. Terkadang kalau ngomongin Vini ini sebenarnya kasihan juga ya. Sebenarnya dia tuh punya paket semuanya untuk dia tuh Ballon d'Or ya. Ballon d'Or. Tapi kalau Vini yang ini yang buat gol atau buat sesuatu yang luar biasa, tapi nggak terlalu banyak diomongin. Oh iya, Oh, betul, iya. betul. Betul, Tapi betul. kalau Hanya masalah rasisme dia nomor satu. dia Kasihan selalu. Dan ini ada fakta juga, Vini di Brazil main bagus, Bellingham di Inggris main bagus, Hah? sementara di Prancis ada Dembele, Cherki kurang perform. Kira-kira siapa penyebabnya? Nah itu aja. Waduh. Ada Kira-kira jenderal apa di yang sana ya. membedakan di sana? Itu aja lah. Tapi kemarin Prancis lumayan lah, Tapi Prancis. Prancis bagus. Dembele kan nyetak Tapi, gol. Ya modenya masih Iya, Dembele iya. bikin gol sih. Ya ada El Diktator itu Oh, ya. iya. Aku sudah mulai mudeng, tapi Iya, kita iya, langsung iya. lanjut aja ke gol berikutnya, highlight berikutnya. Ini dia gol kedua dari Vini. Ini Gimana sundulan ya. sih sundulan? Betul. Oh, sundulan. Gol kedua dari Vini ini juga dibilang spektakuler, Oke. skema banget. Tapi sebenarnya kan itu harusnya ketangkap sama kiper. Antisipasi Betul. ya. Kayaknya lini belakangnya lagi kenapa ya kemarin ya Scotland ya? Tegang. Lagi tegang banget ya kayaknya ya. Mungkin karena ketemu tim gede ya. Mungkin. Betul. Ini gol keduanya Vini mensejajarkan dia dengan Romario, Zico dan Garincha dengan total 5 gol untuk Brasil. 5 gol untuk Brazil. 5 gol untuk Brasil. Jadi sepanjang karirnya Romario itu total 5 gol. Sedangkan Vini sudah bisa mencapainya di Piala Dunia 2026 ini. No, Dan masih berjalan lagi ya. masih lanjut, masih Masih bisa, lanjut lagi, masih betul. bisa mengumpulkan gol-gol lagi. Betul. Dan lanjut ke gol yang ketiga. Oh, ini Kunya. Kunya. Ini dia nih. Prosesnya bagus nih Oka ya. prosesnya bagus, skema latihan banget lah. Hmm. Umpan dari Bruno Guimaraes. Ini dia bisa dilesakan dengan cantik. Kayaknya ya gol cantiknya Brasil ya. Ini. Ini. Yang ini. Paling nggak si Ancelotti udah nemuin kepingannya buat 3 di depan kan. Yang Hmm. awalnya dia pakai Igor Thiago belum terlalu berhasil. Betul. Ya memang Matias Cunha harus main. kayaknya. Nah, oke. Betul. Kunya starting line up terus ini ya habis ini ya. Seharusnya ya. Kalau Scotland dibilang masih ada 1 gol lagi ya? Ini bukan 1 gol, tapi kita harus membahas juga di menit 78 akhirnya Neymar Junior. Oh, Mas, main Kembali. dia. Betul. Oh, akhirnya main, Kembali. tapi nggak line up, nggak awal. Dia di menit 78 baru masuk karena kan I dia see. barusan fit kan. Iya. Dia menggantikan Kunya nih, pencetak gol ketiganya Oh. Brasil nih. Yang ditunggu-tunggu publik nih. Iya. Yang ditunggu-tunggu semua mata tertuju ke Neymar. Akhirnya turun lapangan juga meskipun cuma berapa menit doang ya. Neymar barusan ganti profil picture ya kemarin ya. Kalau nggak salah Oke. ya. Ada last dance atau apa gitu. Ada ya profilnya dia Iya. itu. Tapi Oh. kalau Neymar juara indah juga nih ya. Wah, Indah juga. Fairy tale Itu banget ini. Fairy tale Iya, banget. Sangat, sebenarnya sangat iya. fairy tale. Asli, Secara asli. squad dibilang komplit enggak, tapi kalau cuma Neymar ya kan megang Piala Dunia fairy tale banget. Iya, benar. ditunggulah kalau Neymar bisa juara. Semoga ya. Tapi kalau tadi katanya Oka Scotland itu underperform, kalau Brasil sendiri performnya sudah Brazil kah? Apakah ini sudah Brazil yang kita tahu? Kalau ngelihat dari emas-emasnya Brasil
beberapa tahun yang Iya. lalu, juga Iya. Bonito ini jauh banget Ini dari jauh, Brasil yang pasti. kita kenal. Oke, masih. Cuma kalau kita bandingkan dengan 4 tahun yang lalu, kayaknya lebih baik ini. Ya, Oh. Lebih ya, baik ya. ini. Dan kita juga jangan lupa kalau sekarang ada faktor Ancelotti juga yang bisa yang terbiasa dengan nanganin pemain-pemain bintang. Sebenarnya kan dari tengah ke depan Brasil masih bintang. Belakangnya yang enggak karu-karuan. Ah, itu loh. Belakangnya dipikir belakangan aja. Sekarang kita lihat match stats-nya kalau gitu. Nap. Ya Allah. Shots-nya. Brasil. Banyak loh Brasil. Tapi sebenarnya shots-nya. Scotland shots-nya juga banyak ya. Ada yang banyak. bahaya tapi. Gak ada yang bahaya dan juga kayaknya mengarah ke Alisson Becker semua ya. Makanya Terlalu Alisson muda. Becker terlalu muda dan mudah. ratingnya cukup bagus untuk save-nya dia. Ini dia, ada shots-nya 21 berbanding 14. 21, gila. Untuk possession-nya ya 11-12 lah ya. 11-12. Nggak terlalu jauh lah ya. Ya ini yang mau dibahas juga agak minim ya di pertandingan ini. Langsung aja Betul. kita lihat standings-nya aja. Kalau gitu di grup apa ini? Grup C. Grup C. Oke, dengan ini Nah, Brazil memimpin. Brasil, Nah ini Maroko, Scotland dengan defisit gol yang lumayan Ya, ini ya, Scotland ya, ini minus ya. 3. Oh Scotland iya, jadi iya, susah iya. ini. Buat Susah lolos. nih. Ya paham. Aku mulai paham nih sekarang. Iya. Haiti, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima Kalian kasih. udah luar biasa ya. Keren. Debutan yang keren. Sudah berjuang, Semoga ketemu Haiti. 4 tahun lagi. Yoi. Bisa kan ya? Bisa. Bisa deh kayaknya. Harusnya bisa ya. Kita Ngeliat lihat. performnya kemarin ya. Friendly dulu lawan Indonesia. Coba. Tapi Indonesia kayaknya 4 tahun lagi Indonesia. lumayan lah harusnya ya. Karena Tahun ini isunya aja bisa harusnya menurutku. bisa. Cuman ya. Isunya di next Piala Dunia kan ada tambahan lagi kuota negara. Ya Ini ampun, tambah 48 banyak. Berapa giga? menjadi 64 giga. Oh. XR sementara Kalau XR yang kalau 4 kata jutaan. Mas Erik target Indonesia AFF. 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 Nggak apa-apa AFF jangan Good, AFK pokoknya ya. Tapi tadi aku kepikiran kalau misalnya Piala Dunia nambah lagi, aku langsung kepikiran ini yang kita bahas ada berapa pertandingan lagi. Bisa dipikir Ini ya. jauh-jauh. Tambah banyak ini Salah ya. umpan part berapa itu tadi? Wah, luar Tapi ya biasa. gitu ya dengan kalau misalnya kuota ditambah lagi ini aja sebenarnya udah di tahap awal kan udah ngurangin kualitasnya sebenarnya. Betul. Kalau ditambah lagi ya nggak tahu. Wah, nggak tahu sih. Makin banyak ini superstar yang bisa mencetak rekor gol. Karena lawannya Ya. juga tim-timnya semakin kecil-kecil Semakin juga. mediocre ya. Semakin Ya. mediocre ya. Ya kita lihat ya kita bahas yang tahun ini dulu aja ya. 4 tahun lagi masih lama. Kita lanjut aja ke grup yang berikutnya yang akan kita bahas itu adalah di Grup grup A. Untuk match yang pertama yang kita bahas adalah Meksiko melawan Ceko. Meksiko ini 3-0. dia mengukuhkan dirinya menjadi juara grup ini. Iya. Meksiko ini ya. Ceko. Sekali lagi kita tidak ada yang menyangka sebesar itu golnya Tim tuan 3. rumah sabu bersih kemenangan. Betul, ya Meksiko ya. Cuma Meksiko ya berarti yang bisa ya. Sementara ini. Sementara tinggal USA terakhir nih. Iya. Oh iya. Berarti Meksiko masih menjadi venue. Atau Meksiko apa? kayaknya dengan kemenangan ini karena dia juara grup, Hmm. harusnya ada kesempatan untuk dia bermain di kandangnya dia sendiri. Oh, Kayak oke, gitu. oke, oke. Nanti kita lihat lagi aja ya Oh untuk iya, fakta-faktanya. I see. Untuk Kayak gitu. Meksiko sendiri. Untuk maksudnya. Meksikonya Meksiko sendiri sendiri. gitu. Oke langsung kita lihat line up-nya untuk yang match kemarin. Ini tuh kelihatan nih, jadi kelihatan banget betapa bapuknya si Babuk. Ceko ya. Ceko sih. Si Meksiko ini padahal udah rotasi pemain. Dia sama sekali masih belum bisa nyetak 1 gol. Betul, dan kerennya dari Meksiko Gilberto Mora ya. Gilberto Mora Gilberto Mora. itu dia praktis menjadi pemain Meksiko termuda yang menjadi Betul. starter dengan 17 tahun 101 hari. 17 tahun sudah main Piala Dunia untuk Meksiko lagi ya. Untuk tuan rumah. Ini memecahkan rekor dari Meksiko juga. Femi Opan Bumi itu ada di tahun 2002. Rekor nasional tapi ya, bukan rekor Piala Dunia ya. Rekor di Meksikonya sendiri dia. Gilberto Mora. Mainnya juga bagus juga dia berarti. Berarti secara overall match-nya kemarin seru gak sih? Meksiko Ya, Nah, kopi bang. ya udah bisa dipastikan ya kalau misalnya Meksiko kayaknya pasti menang ya. Prediksi kita semua ya. Benar. Meksiko pasti menang tuh. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke highlight-highlightnya saja. Gol-gol yang terjadi kemarin 3-0 ini. Betul. Chavez. Ini langsung ada di babak kedua ini ya. Babak 1 praktis tanpa gol. Matteo Chavez akhirnya di menit ke 55 berhasil 1-on-1 lawan kipernya, lalu kemudian melesakan gol di pojok kiri gawang. Nih, Matteo Chavez.
Mungkin ini fungsinya Pilates, Bang. Betul. Iya kan? Betul, Iya betul. Iya, iya, iya. Nah, Bisa Bisa lebih pakai fleksibel. begitu. lebih fleksibel, ya. Wah. Sayang tapi Bener, ya tapi sayang salah arah tuh kaki yang Nah, panjang Iya. ke sana itu. tuh. Berarti dia belum latihan Pilatesnya. Maksimal Pilatesnya. Oke, lanjut ke gol Gol yang selanjutnya. kedua. ini dia. Ini Itu. umpan dari Gilberto Mora Heeh. akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Julian Quinones. Tuh, Julian Nah, Quinones yang sudah hampir jatuh di sebelah kiri warna putih tuh. Ya. Julian Quinones. Meksiko ini akan ketemu siapa ya? Dia. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tanyanya off air ya, Bang ya. Karena kita tidak ready ya, kayak gitu-gitu tuh. Nanti ya, nanti kita akan Takut ada banget. kotak kritik dan saran dan evaluasi gitu ya. Mungkin apa yang butuh kita persiapkan. Untuk berikutnya ya. Ya kan banyak-banyak tadi. Iya, iya, iya. Makanya. Banyak info biasanya saya, tapi ini belum nyiapin kalau yang ini. Oke, Ini. lanjut aja kali ya ke highlight yang Nah, ini kenapa ini? Ini di menit ke-78, Yes. Ochoa ini Guillermo adalah Ochoa. ya Ochoa ini akhirnya memainkan Piala Dunia ke-6 kalinya dia. Keenam Keenam kali, kalinya, oke. Betul, ketika menggantikan sang kiper. Oh. Jadi ini legendanya si Meksiko nih, Oh, I see, si oke. Ochoa nih. Jadi selamatlah buat Ochoa, tapi nggak tahu Congrats Ochoa. apakah dia bisa dapat badge legendary-nya itu ya. Oh pasti, kalau untuk jersey itu pasti nggak sih? Pasti Udah ada pasti ya? badge legendary. Coba karena oke. dia sempat entah dia di Piala Dunia dia yang keberapa dia tuh nggak main sama sekali soalnya. Oh iya iya. Gitu. iya. Walaupun terdaftar, Daftar doang. tapi nggak sebagai main. Squad, main squad. betul. Beda sama Ronaldo dia kan main semua Selalu kan. main. Messi pun ada satu pertandingan. Ya, setidaknya. Messi juga selalu main tapi nggak nyetak gol di semua Piala Dunia kalau Messi ya. Dia ini kan terkenal gara-gara kiper 4 tahunan sekali doang. Betul. Dia kayaknya 4 tahun sekali terus dia kayak Terus di klub hilang. Di klub nggak Terus main ada. bagus lagi waktu Piala Iya, Dunia. betul. Kayaknya dia kita nggak tahu ya kayak dia tuh klubnya apa aja gitu ya. Dia main bagusnya cuma di Piala Dunia sama PS lah. Nah, ya di PS. Betul. Lanjut. Untuk gol yang terakhir ini terjadi di injury time. Gol yang menyempurnakan kemenangan Meksiko oleh Alvaro Fidalgo. Ini bola liar, ngarahnya ke Alvaro Fidalgo, akhirnya bisa mencetak dia. Gol ketiga. Dari Gol ketiga dari Meksiko. Dan itulah yang kemenangan Meksiko kali ini ya. Betul. Kita langsung lihat ke match stats-nya aja. What happened ya non di pertandingan kemarin. Oke. Ceko banyak banyak nyetak juga. Nyetak. Banyak Shots. tendang juga shots-nya, tapi shot on targetnya Cuma hanya satu ya. Jadi Ochoa kemarin tidak teruji sama sekali sepertinya. bener-bener ya. Bener-bener gak Emang- teruji sama sekali. Inilah kenapa menguasai pertandingan belum tentu mendapatkan hasilnya. Benar. Betul. Masuk akal nih ya untuk itu. Posisinya sedikit lebih dominan daripada Meksiko ya. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung aja karena kita masih punya banyak agendanya nih guys. Ini salah satu pertandingan yang kita tadi aku pagi-pagi baca grup kayak lah lolos gitu. Nah, ini Betul. pertandingan ini kan ya. Afrika Selatan. Heeh. Tidak ada yang mengira. Oka nggak ngira ya Oka ya? Aneh ini. Kita kemarin ngomong South Korea semua kalau nggak salah. Iya, Sebentar South kita Korea. cek. Udah pastilah. Iya loh. Memprediksikan South Korea padahal. Aku lo kepedean 4-0 malah. Aku ketularan Mas Beta nih asli deh. Asbun. Kepedean banget. Prediksi 1-0 malah South Africa yang memenangkan pertandingan ini. Langsung kita lihat line up-nya ya. Oke. Waduh, Tapi menjauhkan kepedean sekali. kita kemarin memang berdasarkan 2 pertandingan Korea. Iya sebelumnya benar, mainnya iya kan, Betul. bagus. Anehnya di pertandingan ini entah kenapa lemes. Betul. Lemes. Dan yang menjadi kontroversi itu kenapa kok pelatihnya Korea mencadangkan Son Heung-min. Ya. Yang akhirnya membuat publik kayak, loh kok bawa cadangkan? Karena terbukti akhirnya permainannya itu nggak kenceng. Betul. Oke. Selemas itu. Jadi si Son Heung-min baru masuk di ini ya babak kedua ya. Oh, tapi tetap main ya. Tetap main Cuman ya. nggak starting dia ya. Betul. Nah, untuk South Africa sendiri permainannya kemarin gimana sih? Golnya itu memang gol yang apa ya istilahnya? Gol keren atau gol kayak nggak sengaja? Ngerti gak sih? Praktis tapi sebenarnya pertandingannya itu slow pace banget ya. Oke. Baik Korea ataupun Afrika. Afrika ini kayaknya juga cuma ngincer counter. Jadi Oh. dari babak pertama pun sebenarnya dia ada beberapa peluang dan ada satu gol yang dianulir kalau nggak salah. Itu offside. Nah, tapi tipikalnya cuma shooting asal shooting aja. Nah, kalau nggak salah ini kembali shootingnya tuh di flag.
Oke. dan nyusur kiri bawah kiper gitu. Oh iya iya Di iya. babak kedua. Di flag pemainnya Korea ya ini ya berarti ya. Dan ini tuh ya jauh dari ekspektasi kita mainnya Korea. Nah, Iya itu. lagi. Tapi kalau dibilang South Africa mainnya bagus apa enggak? Ya Iya itu. kualitasnya Afrika cuma segitu. Kualitasnya Iya, 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 iya. Oke. Kualitasnya Setuju, Afrika setuju. cuma segitu. Oke, kalau gitu kita lihat langsung ke highlightnya aja ya untuk golnya. Nah, ini dia. Dia satu-satunya gol dari Terjadi, Maseko ya. Tapelo Maseko itu di menit ke-63. Jadi Song Heung-min masuk di menit ke-46 itu juga tidak merubah apapun ya. Itu dia untuk gol dari Maseko. Satu-satunya dan ini membuat Afrika mematahkan kutukan 32 tahun. Oke. Akhirnya bisa lolos dari fase grup. Bayangkan, dia jadi tuan rumah aja nggak lolos. Ini malah lo sekarang Ini lolos. malah Iya juga ya. Iya, Malah Ya, mungkin dibalas dia- di hari ini ya. Mungkin apa sih introspeksi, bukan introspeksi, apa Apa? sih bahasanya? evaluasi. Evaluasi. Ya. Akhirnya dia menunjukkan skill yang sesungguhnya mungkin di World Cup kali ini. Yes, kita langsung lihat ke match stats-nya aja. Untuk pertandingan kemarin emang Korea separah apa sih? Nah, kembali Waduh, shots-nya banyak memegang Oh, iya bola loh. belum tentu memenangkan Bisa pertandingan. menyerang dan Wah, memenangkan karena mereka pertandingan, cuma depan belakang, nggak ada serangan yang berarti. iya loh, posisinya jauh loh Korea. Jadi kalau misal tadi ratingnya kipernya South Africa berapa 8,0, ya sebenarnya dia juga praktis gak ngapa-ngapain. Maksudnya tangkisannya atau tepisannya memang bolanya Korea ke arahnya dia aja. ke arahnya kiper semua ya. Arah kiper. Gila Ini sih. jauh dari Korea yang kita lihat di pertandingan pertama. Iya. Pertandingan kedua. Pertandingan kedua yang walaupun kalah tapi masih Mainnya mainnya bagus, Mainnya betul. Berarti Korea ini underperform kah kemarin? sangat Tadi underperform pagi ya. sangat underperform. Sangat ya. Sangat underperform. Oke, kalau begitu kita mau ngecek Klasmennya? klasmennya ya udah ya. Yes. Kita langsung lihat klasmennya, ini dia. Ini Meksiko praktis lolos. Korea jadi sangat sulit ini. Goal difference sama Yes, minus satu ya. minus 1. -1 poin cuma 3. Ya berat. Berat. Afrika Kalau mereka lolos pun akan ketemu lawan yang berat pasti ya. Afrika Selatan lolos sih juga abis itu nggak kemana-mana. Kemana-mana juga. Iya. Emang Next. kualitas grup ini emang mengunggulkan Meksiko banget. Iya, clean sheet banget ya dia. Iya. Kalau sampai ada nggak menang atau seri kayaknya agak gimana gitu nggak sih kalau sebagai Meksiko di grup ini? Andai kata lah dia ada serinya Akan masih wajar. mengecewakan. Mengecewakan Mereka ya? ekspektasinya memang harus menang. Harus Sehingga menang emang terus bener ya. lah Jadi ini. Oke, kalau begitu beginilah untuk grup A dan kita udah selesai ya mereview untuk pertandingan yang Habis. pertandingan kemarin. Yeay. Yeay, Grup A, grup B, grup C udah Grup habis A. ya. 6 match. 6 match dan hari ini kita pun akan ditunjukkan dengan 6 match juga ya. Betul. Duh, ya ampun. Catat Banyak catat prediksi. Bukan ini malamnya nonton bola, siangnya syuting, tidurnya kapan guys? Ya, nggak apa-apa. Makanya diviralkan terus ya video kita biar usaha kita ini tidak sia-sia. Yoi, guys. Lanjut, kita akan memprediksi untuk pertandingan yang akan terjadi nanti di jam 3 pagi. Wih, Kurang oke. ini dia. Ivory Coast. Ini udah jelas lah ya. Ini dari grup Kamu B. yang mimpin, aku yang nyatet nih ya sekarang. Ya Oke. sudah. Pasti Ivory Coast sih harusnya sih ya yang akan memenangkan pertandingan ya. Curaçao kemarin seri lawan Ekuador. Ini kayaknya Ekuador yang kebangetan sebenarnya ya di pertandingan Iya. sebelumnya ya. Lalu kemudian Ivory Coast kalah tipis lawan Jerman 2-1 di pertandingan yang sebelumnya. Kita coba langsung lihat untuk line up-nya di sini. Seharusnya Emang kamu kasih line up kah? Casey masih ini ya. Casey masih menjadi andalan pastinya Ya. karena kemarin sempat mencetak gol juga. Sama Diomande. Diomande Diomande ya lagi-lagi Ini- ya. mumpung lawannya secara level jauh di bawah Ivory Coast harusnya ya. Semoga dia bisa menampilkan yang terbaik lagi. Wingernya bagus-bagus ya. Kiri Diomande, kanan Ahmad Diallo. Cuma Ahmad Diallo kemarin masih belum terlalu menunjukkan tajinya ya di pertandingan kedua. Yang kedua, Pertandingan waktu versus pertama. Jerman itu. Jadi tunjukin ini di match ketiga ini. Yoi. Oke. Kita lihat aja. Kalau begitu kita langsung tebak skor. Saya biar aku udah. Oka. Dari Oka Okta dulu dong lupa. Iya, aku udah ya. jelas, 8-2. udah jelas kok sesuai prediksi kita ya. 82. Pasti 1,6. jauh Ivory Coast. Kemarin prediksi kita Korsel juga. Iya, sama. Optanya pun Korsel kemarin. Yoi. Ini
Gimana? 02 Pantai Gading. 02 Pantai ya. Gading ya. 02 ya jelas lah. Oh. Bisa lebih lah kayaknya. Nggak ada yang jelas adalah. Ahmad Diallo. Ahmad Diallo ya. Saatnya perform ya. Saya 41 Pantai Gading. 41. Diomande keren. Diomande harus bikin gol ini. Oke. Masih 20 tahun ya? Masih 20 tahun. Ini Iya. menjadi komoditas dia setelah ini. Diallo itu kan juga masih muda banget kan Diallo ya. Diallo ya 3 24. Aldo, 3-0 Diallo 2 gol. Wes. kamu ke Renaldian Iya, ya, menyebutkan siapa Spesifik. yang oke. Bisa, 3-0 tadi ya? Waktunya 3-0. Diallo cetak gol. Oke, aku nggak Ngomongin Mas Renaldi kalah arisannya dia. Iya, Ceko enggak Ya, arisan pakai apa? lolos. Ceko dia kedapatan ya. Ceko. Arisan Ceko, tak Iya, oh iya betul. Aduh, ya ampun, kok bisa ya? Aku kayaknya 2-0 deh. 2-0 Pantai Evericus. Gading. Iya sih, udah jelas lah kayaknya ya. Oke, itu tadi adalah prediksi skornya kita masing-masing. Ya. Silakan kalau kamu Dan pengen prediksi prediksi line up-nya juga. juga. Kalian boleh komen aja menurut Betul. kalian skornya berapa, atau menurut kalian kayaknya pemain ini nggak usah masuk deh, kemarin jelek performnya atau kayak gitu. Boleh silakan ramein kolom komentar kita ya. Yes. Lanjut ke pertandingan selanjutnya akan kita Ini Ekuador lawan versus Jerman. Jerman. Nah, ini Ya, seru ini nih. mah Ini seru nih. Ini seru nih. di atas Ekuador. kertas Jerman atau masih bisa? Harusnya Jerman. Jerman. Harusnya ya. Ekuador 2 pertandingan terbukti ini ya. Selalu jelek ya. Selalu Dengan jelek dan materi tidak pemain memenuhi mereka. ekspektasi semua orang Dan kayaknya. Jerman saatnya merotasi juga bisa jadi. Tapi Karena jangan- udah pasti lolos. Jangan lupa Jerman tuh selalu kesusahan ketika melawan tim yang secara fisik bagus. Oh, iya. Oke. Heeh. Karena keasikan menyerang Fisik juga ya Amerika kayaknya. Selatan. Karena kan karena pemain Jerman sekarang kan praktis kecil-kecil ya, main speed. Iya sih. Dennis Undav harus main sih. Undaf. Waktunya Undaf. Dennis Undav start Undaf, main. aku mau prediksi Undaf ini kayaknya bisa meramaikan LPCC nih, top score nih harusnya nih Undaf. Jago soalnya. Undaf yang nggak aku masukin ke line up itu ya. Undaf yang kemarin. Banyak kayak komen. Tapi Oke. it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Undaf soalnya ternyata, ya aku baru tahu juga di Piala Dunia ini dia, bisa gacor juga. Ya, Ternyata ya, 2 gol ya. kan kemarin kan. Oke, kalau gitu kita langsung lihat prediksi dari Optanya dulu sebelum kita memprediksi versinya salah umpan. Coba kita lihat. Oh, Kan? Nggak 48 ini. Jerman. Putih ini imbang ya berarti ya. Iya. Putih Kan seri. seimbangnya ya cukup tinggi juga sih. Kan Hmm. seimbang itu cukup tinggi sekali. Enggak sih, kayaknya Jerman sih tetap sih. Jerman tetap Aku menang. kok Jerman sih. lupa ingat ya pertandingannya Jerman yang kemarin-kemarin itu. Oke nggak ya performnya? Bagus, lawan Ivory Coast 2-1. Oh iya. Lawan Afrika 2-1 ya? Iya, lawan Ivory Coast 2-1. Lawan Curaçao 7-1. Oh iya. Pertandingan pertama. Oke banget ya berarti ya. Iya. Oke ya, jadi Optanya segini. Kalau versi salah umpan, Oka. 1-2. Wih, tipis. Kenapa? Oh tipis. Ekuador soalnya itu tadi Iya. Jerman kesulitan lawan Ah. pemain yang timnya Fisiknya. fisiknya bagus-bagus. Oke, Mas Beta. Saya 1-1 lah mungkin. Oh, Anda Berimbang. Berimbang aja. tim ini. yang seri tadi itu ya? Ya, Tim ya. yang warna putih tadi, seri-seri. Ya. Aldo. Ini Jerman kemarin itu hampir ini juga ya, hampir kalah juga deg-degan. Soalnya Iya. kan Ivory Coast nyetak gol duluan kan Betul. dari Casey kan. Ya kalau tipis sih wajar sih. 2-1 juga deh kayaknya deh itu. Oke. 2-1 untuk Jerman lah. 1 untuk Jerman. Aku seri deh kayaknya. Seri berapa? 0-0. Oh 0-0. 0-0. Tanpa Kayaknya, full ya berarti. Nggak ada yang mau kayaknya. Undaf nyetak gol ini full udah berarti. star. Gak apa-apa, aku pengen membuktikan aja. Coba ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pertandingan yang selanjutnya ya. Dari grup F. Ini ada Jepang versus Swedia. Ini dia. Tereng, seru nih. Jepang. Swedia harusnya bisa membuktikan lah. Korea. Jepang tidak akan mengecewakan seperti Korea ini. Jepang ya pasti ya. Ya. Ini dari awal tidak mengecewakan memang ya Jepang itu ya. Jepang ini Aku kayak mau buktiin hot take school loh. apa? Bahwa Jepang Jepang bisa sampai di final. Semifinal. Semifinal. Itu akan jadi Asia pertama ya, semifinal ya. Kalau misal masuk Wih, ya. Ini sebentar. kan dia waktu 2002 kan Korea Jepang semifinal. Sempet ya, sorry, masuk sorry, ya? sorry. Iya. 2002. Oh, Tapi Korea yang curang itu. Korea Iya, iya, curang. Dia Yang versus acuan Itali gitu. itu. Iya, versus acuan itu. Oh, masih Oh kecil iya, banget masih lagi aku namanya. tahun itu. Iya. So muda. Main umur, main Padahal umur. belum nonton bola aja Iya, sebenarnya.
Oke, ini line up-nya udah best line up-nya dari mereka ya kayaknya ya. Sudah. Prediksi ya, udah. Tapi Isak Swedia juga sama- ngeri sih. Swedia juga ngeri. Swedia juga ngeri. Cuma kemarin Gyökeres ini aja ya, tidak bisa memanfaatkan banyak peluang ya. Oke, kita lihat aja untuk Optanya Opta. seperti apa. Prediction. Ini Wait, dia. oke, Kali ini oke. mengunggulkan Jepang ya. Menarik loh. Ah, ya. Oke, kita langsung prediksi skor aja. Boleh. Jepang 2-0. Kamu Jepang, ya? yes. Oke, 2-0. Jepang Oka. 2-0. Nggak tahu, nanti Gyökeres sama Isak kayaknya agak buntu. Karena Swedia tuh punya striker yang ngeri, kasih 1 gol. Jepang 3-1. 3-1. Tambah banyak. Ayase Ueda. Ueda. Si Ueda. Nyetak Ueda akan Ueda. perform lagi. Mas Beta. 3-2 ya, 1 Gyökeres, 1 Isak. Oke. Tiganya di Jepang. Ueda ya. Hmm. Ueda dan Daichi Kamada atau siapa terserah lah. Pokoknya Barusan- Jepang 3 ini 2. Iya, barusan defendersnya Sweden tuh nggak ada yang punya speed. Betul. Oh. Lindelof juga. Harusnya pelatih Jepang kan sangat taktis ya. Dia pasti belajar dari apa yang terjadi di Sweden lawan Jerman kemarin. Gimana lini belakang Sweden sangat bobrok. Insya Allah dimanfaatkan. Nippon Cahaya Asia. Nih percaya sih ya. Oke, kalau aku kayaknya karena mencintai mantan partner aku Diko Putranto, kayaknya aku kasih 3-0. Buat 3-0. Jepang. 2-0. Tanpa ampun berarti. Tanpa Sweden nggak akan ampun. gulin berarti. Nggak usah dulu. Nggak usah dulu. Oke, kita lanjut untuk ke Pertandingan pertandingan berikutnya. selanjutnya ya. Grup F. Grup F. Ada Tunisia, Netherlands yang kayaknya Tunisia ini bakal dibantai harusnya ya. Harusnya. Harusnya dibantai habis ini. Ini Gila sih. belum aman buat Netherlands juga ya. Mereka poin masih. Ini 4 poin. 3 tim poin sama-sama 4 nggak sih? Tiket. Ya. Iya, Karena iya. di laga pertama pada imbang, di laga kedua menang. Netherlands 4, Jepang 4, Swedia 3. Ya, ini belum aman buat semua negara. Tapi untuk pertandingan ketiga ini, Belanda unggul banget dengan melawan Tunisia yang lagi down-downnya ya. Harusnya akan banyak pesta gol di sana. Depay akan menjadi starting line up ini kalau berdasarkan Yes. prediksinya Opta ya. Ya, berarti akan ada rotasi ya. Betul. Dan itu juga Virgil van Dijk kalau dari Opta tidak dimainkan. Dan Van Ake. Dijk. Oh iya. Ya, mereka masih Ake ada sama si Van Hecke. Nathan Ake. Tapi Belanda sekarang punya rising star baru. Summerfield. Crescencio Summerfield. Summerfield nyetak 2 gol dia ya di pertandingan sebelumnya ya. Calon pemain MU. Oh iya. memang main Semua MU. bener ya, pemain MU ya. Kamu Rumor ya. kalau klub MU tuh. MU. Oh, oke. Tapi dari namanya Inggris banget. Sempat saya Sama. pikir dia kok nggak di Inggris ini. Kok nggak Dia di main Inggris ya? di West Ham ya. West Ham. Tapi ternyata Belanda ya dia paspornya. Yoi. Oke, kita lanjut kalau si Opta bilangnya, Opta kenal banget Wah, tuh. jauh Opta. banget. Halo, duh. Jauh. Ya memang supposed to be like that ya. Ya, Tunisia sudah kena mental kalah lawan Jepang 0-4. Terus Netherlands tapi kemarin barusan menang 5-1 kan Iya, iya. lawan Swedia kan. Lawan Tunisia mah harusnya bukan apa-apa. Harusnya ada pesta gol nih Pesta ya. gol lah, Harusnya. Apakah kamu berani 8-0 lagi ngomongnya? Saya imbang 1-1. Wah. Setelah Karena obrolan supaya- kita semacam ini. Iya, Ya, ngapain kita karena ngobrol ada dari tadi tuh bias ya? rasa cinta ke Jepang supaya dia jadi juara grup Oh. dan menemukan jalur yang lebih mudah insya Allah. Iya. Oke, Oka, berapa Oka? Biasanya Belanda nih kalau semakin diunggulkan semakin gak enak. Oh iya ya. Banyak patah banget semua tim-tim yang kayak gitu Iya. loh. Ya, Berarti 0-2 aja. 0-2. Bang Beta tadi berapa? 1-1? 1-1. 1-1. Pertandingan seri ya, ampun. Sumpah ya, kalau sampai sering Parah sih. parah gitu, parah. Tapi Tunisia ini pasti nggak dapat gol harusnya ya. Iya. Menurutku nggak Harusnya. akan bisa menembus Susah sih. Belanda lah. Kalau dari aku sama deh 2-0. 2-0. 2-0 for juga. Netherlands. Iya, Netherlands. Enggak pesta gol juga. 2-0. Ada apa? Kenapa kalian kok nggak pede Belanda bisa yang dur. Secara prediksi soalnya tadi juga banyak yang akan dirotasi kan permainannya Iya. kan. Oh. Pemainnya banyak yang dirotasi, Mhm. jadi mungkin bukan kekuatan terbaiknya Belanda. Oke. Kan prioritas si Ronald Koeman. Betul, dan Tunisia kayaknya ya akan all out aja karena dia udah pasti tidak lolos kan. Iya, benar-benar. Ya, Ya, itu dia. kalau begitu aku akan berikan 2-1 Asia. 2-1 untuk Tunisia. Enggak Untuk gitu Belanda. dong. Untuk Belanda ya? Iya. Untuk Belanda. Siapa tahu. Iya. Oke, Oke, kalau begitu kita lihat klasmennya. Oh, yes, ini di grup F. F. Kita lihat klasmennya.
Ini dia Belanda, Ya Jepang. praktis ini sih, cuma menentukan siapa peringkat 1 ya. Ya. Betul. Swedia akan melawan Jepang. Kalau misalnya bisa seri, Swedia ya pasti kans lolosnya jauh lebih besar ya. Tapi kayaknya Jepang bisa superior sih kayaknya lawan Kayaknya Swedia. siapa yang bakal jadi juara grup? Belanda sih. Iya, kalau lihat dari lawan terakhirnya sih harusnya Belanda. Karena mereka kan seri lawan Jepang, Belanda-Jepang. Dan kalau lawan Tunisia harusnya Belanda bisa dengan nyaman. Bisa dengan nyaman. Karena Jepang seri pun lolos, ya kan? Iya, iya, iya. Oh, masih iya, sangat iya. safe ya, 5 poin masih lolos. Dan kemungkinan serinya Jepang kan lebih besar daripada Belanda Tunisia kan. Benar masuk akal. Ya siapapun itu yang bakal jadi juara grup, kita bisa langsung nonton aja nanti ya pertandingannya di jam-jamnya, kalian cek aja sendiri deh. Betul, di jam 6 pagi. 6 pagi ini. 6 pagi. Aduh, Wah, ini jam yang pagi semua ya. pagi semua. bro. Ini jam-jam Jam nanggung, 7. makanya kayak mau nonton apa enggak gitu. Tapi yang berikutnya ini nggak jam 6 pagi, Yes, jam 9 jam pagi. 9 pagi. Masih bisa ditonton. Oh, iya. Ini Masih. pertandingan Turki lawan USA. Waduh. Tuh ya ini. Ini finally melihat USA tim bolanya keren ya ternyata Keren, gitu. main Aku bola. kayak oh wow, ternyata bisa juga main bola Karena gitu. sudah official bahwa Donald Trump akan membawa Piala Dunia nanti di final. Iya betul. Ngapain? Yeah. Oke, line up-nya kayaknya udah memang begini dari awal Pildun ya? Atau ada yang berubah? Nggak ada kayaknya ya. Udah Pepi di depan, kayaknya nanti ya juga bisa gantian sama Balogan, Giovanni ya. Reina juga. Ya, Balogan itu pasti dia tidak mungkin bisa digantikan juga kalau Balogan. Kalau Turki masih ya berarti ya masih dengan kekuatan terbaiknya dia ya. Enggak Ya. ada yang terbaik. Iya kan? Itu ada terbaik ya, itu Dia terbaiknya. Kekuatan termentoknya dia. Iya, narik gol terbaik aja. Siapa tahu Guler bisa di luar kotak penalti atau apa. Itu udah kacau ini, udah pulang ini. Kasihan sih Turki. Kasian. Korban dari aturan barunya ini ya. Tahun ini ya. FIFA. Secara head to head ya. Mm-mm. Oke, next. Oke, Opta prediction-nya Dal. 4729. 4729 tapi kayaknya karena Turki sudah pasti nggak lolos, dia tetap akan yaitu mengincar gol terbaik, mungkin Iya. mainnya lebih all out juga, pasti dia nggak mau sejarahnya sangat-sangat tercoreng dengan kekalahan Benar, 3 kali benar. beruntun. Ya. Ya sebagai tim Ya. yang udah nggak lolos pasti mereka kayak pingin lah ngasih last dance di Iya, apalagi World Cup pawai kali ini. pawai pelepasan di negara mereka tuh meriah banget itu, yang mobil merah berjajar ini kompak semua. Ini pulang sepi nih dia. sepi nih. Pulang sepi nih Pulang dia sepi nih. itu. Pulang nggak ada apa-apa nih. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja tebak skor versi salah umpan. Oke, yuk. 0-1 Amerika. Satu menang. aja. Tuh. 1-1, 0-1 Amerika. oke. Kemarin Amerika Amerika. udah terlalu banyak gol, masa banyak gol terus. Iya, iya. Ya nggak apa-apa, mungkin dia kan tuan rumah pengen golin terus. Waktunya ngerem nih tapi sekarang ya. Beta, Oke. Saya mungkin 2-2 imbang. Saya 2-2 prediksi imbang. imbang terus ya hari ini. Tetap ini ya terbuka ya berarti ya. Ya, Masih terbuka lah. tapi dua-dua oke loh kalau dua-dua itu maksudnya lumayan. Ya. Gak yang satu-satu gitu kayak. Ya iyalah nggak dua-dua ya kita satu-satu. Ayo dong. Tapi aku itu tadi, betul. Satu sama aku. Satu sama ya. Satu sama, kayaknya Amerika juga nggak terlalu ngoyo juga. Amerika. Aku memprediksi biar seru 0-0 aja lah kayak Inggris kemarin. 0-0. Ya, Itu langsung 0-0. patah loh ketika Kasihan. ada Si seru tuh. Seru banget. Ya ampun. Ya udah kita mau mereview memprediksi pertandingan yang akan seru. Lanjutnya adalah Pertandingan juga. Paraguay ini versus Australia. Nah ini seru nih harus. Ini seru nih. Harusnya jam berapa dia? Lawan Australia. Sama juga jam 9 pagi. Oh iya Jam ya, 9 pagi. sekarang bareng Banyak gitu yang ya. main bareng ini ya. Betul. Main bareng mabar tapi bukan Mobile Legend. Ini Bukan. pasti sama-sama ngotot nih. Ngotot. Paraguay barusan menang dari Turki. 1-0. Australia kalah dari Amerika Serikat. 0-2. Dan mereka poinnya sama-sama 3. Jadi Untuk- mereka pasti akan rebutan siapa yang bisa menemani Amerika nanti ya. Oh, I see. Betul. Gitu ya. Untuk line up-nya udah ya wis dari awal udah seperti ini kayaknya ya. Untuk kedua tim ini nggak ada perubahan. Kalau dari Opta prediction-nya Lihat. tipis. 38-23. Tipis ini. Berimbang. Tapi orang-orang memilih Paraguay. Kalian setuju kah? Aku enggak. Aku tetap
ke ini sih kalau katanya Oka mas-mas Canggu ini, bule-bule Mas Canggu. bule-bule Mas Canggu. Canggu. Bule-bule Canggu. Mas Kayaknya Canggu nih. akan membuktikan. Kayaknya tetap Australia deh kayaknya. Tetap Australia ya. Secara goal difference-nya sebenarnya sama-sama melesakan 2 gol Australia sama Paraguay dari 2 pertandingan sebelumnya, tapi Paraguay kebobolan 4 gol. Australia pertahanannya lebih baik lah. Di Piala Dunia tahun ini tuh trennya untuk negara-negara Amerika Selatan selain Brasil sama Argentina kayaknya lagi jelek semua. Betul. Termasuk Ekuador, Iya. itu. Kolombia nggak terlalu Kolombia pun bagus. menang Ternyata- terus tapi mainnya juga Nggak Kurang. lagi convincing kurang. ya, nggak meyakinkan. Masih kurang ya. Oke. Kayaknya nih bakal menang lah Australia kayaknya nih. Feelingku juga begitu. Feelingnya Oka? Seri lah satu-satu. Tipikalnya Australia kan Tipikal safe Australia aja. Iya. Padahal Aussie itu harusnya jago lompat kan. itu kangurunya, Iya. Mbak. Kangurunya, Mbak. Ayo, Saya Mas Beta. di 2-1 Australia. 2-1 Australia. Aldo. 1 sama. 1 sama, 1 seri sama. ya. Pasti seri kayaknya. Kayaknya kok aku juga 1 sama ya. 1 sama kan? 1 sama, tapi kayak di babak dua-duanya golnya. Oke. Jadi Oke. babak 1 kita kayak bakal kayak apaan nih, babak 2 baru kelihatan. Ngantuk sih pasti nih kayaknya nih. Enggak lah harusnya ini pertandingan yang jam berapa? Jam 9 Jam kan? 9, jam 9. Enggak bisa sambil mandi itu Sudah mah. aman. Jam 9 tuh kamu nonton sambil nyiapin Iya, dia langsung Kamu sekalian. Yang pertandingan sebelumnya ya. nyiapin video buat Ara. Dibilang tadi itu apa? Stop motion bro, itu Motion. bagus tuh ya. Kita langsung lihat Klasmennya? Klasmen. Klasmennya sampai di matchday 2 Nah nih ini ya. dia. USA sudah aman di atas. Mm-mm. Australia Paraguay akan habis-habisan Yes. untuk bisa meraih peringkat kedua. Yang Turki udah ya. Main-main aja lah Turki lah. Ya nggak apa-apa. Turki menjadi game hiburan ya untuk di grup Turki, ini. Dan ya semoga prediksi kita benar. Dan kalau misalnya kalian punya prediksi lain tentang grup apa D ini, kalian boleh langsung tulis aja di kolom komentar di bawah situ ya. Betul. Berarti that's it for today. Sudah habis. Sudah habis ya. Banyak Kita sekali. membahas Wah. berapa? 12 ya? 6 tambah 12 6. match. 12 match. Gak pegel ta. Ya udah. Tetap semangat lah ya. Tetap semangat karena kita masih akan Piala Dunia masih berjalan sampai bulan depan nih ya. Dan Betul. kita akan selalu muncul di hadapan kalian semua setiap ada pertandingan. Jadi jangan kemana-mana pastinya tetap setia sama program kita. Thank you Oka hari ini. Thank you Mas Beta. Thank you Aldo. Thank you, Tara. Thank you Taran. Kita pamitan dulu. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Ulf Media. Langsung aja di subscribe. Terus di share ke teman-teman kalian. Komen sebanyak-banyaknya juga. Kalian setuju apa enggak sama kita? Atau kalian punya prediksi siapa sih yang bakal jadi juara Piala Dunia tahun ini? Yes. Boleh aja komen, terserah. Di sosial media kita juga bisa di Ulf Media, ada di Instagram dan di TikTok. Dan juga di salaumpan_ID itu di Betul. Instagram kita. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa ajak teman-teman lain kalian untuk follow. Dan juga pastinya untuk selalu nonton Salah Umpan. Bye-bye. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.